Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian besar kaum muslimin pada hari ini mereka merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, sebagian besar kaum muslimin merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang ma'ruf yang sudah kita tahu semuanya. Namun dalam hal ini bukan kita mau menjustifikasi, bukan mau mengatakan ini salah atau ini yang benar, karena semua kaum muslimin berbahagia dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian mereka mewujudkan bentuk kebahagiaan dengan merayakan, sebagian yang lain juga berbahagia tetapi tidak ikut merayakan momen tersebut. Namun mungkin akan terjadi saling singgung antara kelompok yang merayakan atau orang-orang yang merayakan dengan orang-orang yang tidak ikut merayakan, sehingga si fulan akan mengatakan si fulan itu salah, yang si fulan ini juga mengatakan si fulan yang lain salah. Maka dalam hal ini kita ingin membagi sedikit mungkin wawasan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setelah kita mendengar, ya, jika ada pertanyaan kami persilahkan, jika tidak ada maka silakan kita masing-masing memilih menghukumi secara pribadi bagaimana tanggapan kita terhadap orang yang merayakan atau bagi orang-orang yang tidak merayakan. Karena setiap kita Allah katakan, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa itu Allah berikan dua jalan. Fahadainahun najdain, Allah berikan dua jalan. Allah berikan jalan kebaikan dan Allah berikan jalan keburukan. Tinggal kita memilih mana yang mau kita pilih. Ya, setiap jiwa mampu berfikir mana yang dekat dengan kebenaran, yang mana yang jauh daripada kebenaran, jika memang dia betul-betul mau berfikir. Maka berkaitan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal pertama yang mungkin kita perhatikan tentang sejarah. Siapa yang pertama kali melaksanakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika kita bisa mau jujur dan mau membuka kitab sirah, ya, kitab sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati yang pertama kali melaksanakan merayakan Maulidur Rasul ialah dinasti Fatimiyah, ya, Asy-Syi'iyah yang berada di Mesir. Dinasti Fatimiyah yang berada di Mesir sekitaran tahun 200-an Hijriah. Jadi sekitar 200 tahun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka notabene orang dinasti Fatimiyah ini ialah orang-orang Syiah. Orang Syiah. Jadi mereka yang pertama kali melaksanakan Maulid, ketika mereka memperhatikan orang-orang Romawi yang ketika itulah orang Nasrani, mereka juga merayakan namanya Idul Milad. Jadi orang Nasrani merayakan Id Maulid namanya. Kalau bahasa kita namanya Natal. Karena Natal ialah kelahiran Nabi Isa. Namun orang kita di Indonesia menyebutnya dengan nama Natal. Orang Arab menyebutnya Idul Milad. Ya, kelahiran, hari raya kelahiran, atau Natal dalam bahasa kita. Jadi ketika orang Syiah memperhatikan orang-orang Romawi yang mereka orang Nasrani merayakan hari lahirnya Isa alaihi salam yang mereka menganggap sebagai anak Tuhan, ya, maka ketika itu orang Syiah pun mengambil atau mencaplok amalan mereka dijadikan dalam amalan-amalan mereka. Amalan orang-orang Syiah diambil amalan orang Nasrani dijadikan menjadi salah satu amalannya orang Syiah. Sehingga orang Syiah ketika itu mereka memiliki 6 maulid. Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulid Ali, Hasan, Husain, Fatimah, dan maulidnya raja-raja mereka. Jadi ada 6 maulidnya, ya, orang-orang Syiah ketika itu. Ya, maka kita hari ini mau tidak mau ataupun setuju tidak setuju, jika seandainya ada di antara kita yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsung kita, panutan kita ialah orang-orang Syiah Fatimiyah pada masa tersebut. Ya, suka ataupun tidak suka.
Namun pada hari ini kebanyakan dari kita sangat marah jika dikatakan dirinya adalah Syiah. Yang orang katanya drone Syiah kibat, kita akan marah luar biasa. Karena memang Syiah ini pada zaman sekarang kesesatannya luar biasa sekali. Bahkan sebagian ulama, sebagian besar mengatakan mereka itu sudah keluar dari Islam, kenli aliran sesat, tapi sudah kufur, menjadi orang-orang di luar Islam. Di antara Syiah Imamiyah ataupun Nusairiyah atau Ithna Asyariyah, mereka itu mengatakan bahwasanya Jibril salah alamat. Ketika Allah perintahkan untuk mengirimkan wahyu, ternyata Jibril salah alamat. Seharusnya wahyu diberikan kepada Ali, namun tersesat sampai kepada Muhammad. Seharusnya yang menjadi nabi ialah Ali bin Abi Thalib menurut mereka. Dan mereka mengatakan Abu Bakar, ya Umar, ya para sahabat kebanyakan kecuali Ali, mereka itu adalah orang yang masuk neraka. Dan mereka mengatakan Aisyah ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah seorang penzina. Mereka berani mengatakan demikian. Ya. Bahkan mereka mengatakan dalam kitab-kitab mereka, jika seandainya ada suara guntur naridu gelante, mereka mengatakan ghadaba Ali. Ali sedang marah. Tengah bengih Ali bin Abi Thalib. Maka jika seandainya amalan ini kita mencontoh salah satu dari mereka, maka kita bisa menghukumi sendiri kira-kira bagaimana tentang amalan tersebut. Kemudian sisi kedua, dari segi dalil, ketika kita ingin mencari-cari dalil, kita tidak mau menjustifikasi mengatakan ini salah ataupun si fulan yang salah, si fulan yang benar. Namun ketika ada orang-orang yang ingin membenarkan dirinya, lantas mereka membawa dalil-dalil palsu, itu sangat salah sekali. Seandainya mereka merayakan dengan mengadakan bukti kecintaan atau apapun itu dipersilahkan. Namun ketika mereka membawa dalil-dalil palsu, kita wajib mengingkari. Karena kita sering mendengar di pengajian ataupun di ceramah-ceramah, mereka sering mengetip perkataan mengatakan man 'azzama maulidi wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang merayakan, mengagungkan hari lahirku, maka mereka akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Maka ini hadis yang palsu. Tidak ada kita menemukan dalam kitab-kitab hadis. Bahkan di antara ulama, orang-orang Asy'ariyah sekarang di Indonesia, Buya Yahya, beliau sendiri mengatakan ini adalah hadis palsu, tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah, meskipun beliau sendiri termasuk orang yang merayakan Maulid. Karena sangat sering kita mendengar di ceramah-ceramah di tempat kita mengutip hadis ini. Maka ada yang mengatakan man anfaqa dirhaman fi maulidi hadza kana ma'i hakadha fil jannah, atau kama qala. Barang siapa yang berinfak 1 dirham saja ba'ura kelahiran lu, kata Rasulullah, orang yang itu mengatakan, maka dia di surga akan bersamaku seperti ini. Maka ini juga merupakan hadis palsu. Maka tidak ada satupun perkataan Nabi ataupun perkataan sahabat yang menunjuk tentang hal ini, kecuali ada orang-orang yang ahli bahasa, ahli filsafat atau pandai memutar-mutar kalimat. Mereka menjadikan hadis Nabi yang sahih, kemudian maknanya mereka pelintir pada hadis yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanyakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Maka Rasul menjawab, karena pada hari itu aku dilahirkan. Maka sebagian orang, sebagian kaum muslimin menjadikan hadis ini sebagai dasar, ternyata Rasulullah pun juga merayakan Maulid. Buktinya beliau berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena itu hari lahir. Mereka mengatakan demikian. Maka yang seperti ini cara menjawabnya bagaimana? Bagaimana jalan keluarnya? Apakah benar demikian? Yang pertama, jika seandainya kita katakan benar, seandainya benar, berarti Rasulullah merayakan maulidnya dengan berpuasa. Lantas kenapa kita hari ini merayakan maulid Rasulullah dengan cara yang berbeda? Rasulullah menahan dirinya dengan rasa lapar, kenapa kita malah berfoya-foya, berhura-hura dengan makanan yang cukup banyak, bahkan merasa gembira? Maka kebalikannya. Namun kita perhatikan, dalam Islam ada beberapa hari yang Allah haramkan berpuasa. Di antaranya hari raya Idul Fitri, haram berpuasa. Kemudian hari raya Idul
Adha. Kira-kira kenapa pada hari tersebut diharamkan berpuasa? Bahkan urus raya Idul Fitri dan Idul Adha harus berpuasa? Karena urus raya. Kenapa diharamkan? Karena hari tersebutlah hari raya. Hari raya diartikan hari di mana orang-orang itu bersenang-senang. Dan seseorang yang berpuasa, dia tidak mungkin dapat bersenang-senang sebagaimana orang yang tidak berpuasa. Orang puasa tinggal haus, maka tidak mungkin dia mampu bersenang-senang layaknya orang yang makan dan minum. Sehingga pada hari yang kita wajib bersenang-senang, Allah haramkan pada hari itu untuk berpuasa. Maka ketika Rasulullah SAW beliau mengatakan, aku berpuasa di hari Senin karena hari kelahiranku, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak merayakan hari lahirnya. Tapi beliau ingin menunjukkan, aku tidak merayakan dengan aku berpuasa di hari itu. Jika seandainya aku merayakan, pasti aku sedang makan, membuat acara. Jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian hal berikutnya yang juga perlu diperhatikan, ada yang sebagian mengatakan seperti ini. Tepung pu hukum ji. Hali pu harum. Tepung hali pu harum. Hali. Kemudian simano, halal atau haram? Hali. Kemudian cabai, halal. Kemudian bawang juga halal. Garam, gula, ya, dan minyak semuanya halal. Kita campur semuanya, kita goreng. Dia ke ayam geprek atau ayam Kentucky misalkan. Halal atau haram? Halal. Sekarang mereka mengatakan salawat, hukumnya sunnah ibadah atau bukan? Ibadah. Sedekah makanan, ibadah atau bukan? Sedekah, ibadah. Kemudian berinfak, mendengarkan ceramah, ibadah atau bukan? Semuanya ceramah. Kenapa ketika digabung kok jadi bid'ah? Bahkan tak gabung kahanjut. Buno, tupung, manok, ya, bawang, campli dan seterusnya kita goreng jadi ayam goreng, bisa dimakan halal karena berasal dari sesuatu yang halal-halal. Sekarang amalan-amalan yang semuanya adalah amalan sunnah, ketika digabung kok jadi enggak boleh, pakan hanjut. Itu yang membuat kebanyakan orang berpikir betul juga, betul sih melayan. Maka kita katakan membaca Al-Fatihah hukumnya dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Kemudian kita rukuk dan sujud dapat pahala tidak? Dapat pahala. Kita memuji Allah, berzikir kepada Allah, mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil dapat pahala tidak? Dapat pahala. Maka belum pegah orangnya nak salat subuh per rakaat. Jut. Tah. Bahkan hanjut padahal yang tamah cuma rukuk dengan sujud kahana tamah di mana? Yang lakukan cuma tambahan kebaikan-kebaikan. Ana cuma menambah kebaikan-kebaikan, tetapi semua jamaah, bahkan orang yang mengatakan tadi akan menjawab tidak boleh. Mengapa? Karena bukan begitu cara mainnya, bukan begitu perintahnya. Maka ya, permainan pikiran yang seperti ini tidak bisa jadikan sebagai dalil bahwasanya hal-hal ketika itu merupakan suatu kebaikan digabung di saat yang sama dibuat satu euforia menjadi hal yang pasti benar. Ya. Maka jawabannya seperti tadi. Al-Fatihah, rukuk dan sujud kita gabungkan pada itu kebaikan-kebaikan dan kita tambah pada tambahan salat subuh, tidak ada tambahan kata-kata kotor di situ, tetap semuanya mengatakan tidak boleh. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya kami ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta itu enggak perlu yang namanya dalil. Lu cinta ke Nabi, kamu cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kepada Rasulullah tidak butuh yang namanya dalil. Mereka mengatakan demikian. Baik. Kita katakan bukti cinta sejati itu bukan dengan mengatakan hal-hal yang seperti itu. Maka kita mengenal cinta sejati dengan cinta yang hanya sebatas di lisan. Kita perhatikan anak-anak kita sekarang sudah terkena penyakit barat. Ada mereka merayakan Mother Day, Father Day, hari ayah dan hari ibu. Hari-hari baru karena dirayakan.
Teruk baura hari Father Day, Mother Day ya, dibuat makanan, dibuat kuih, dia tanya I love you mother, atau kamu cinta ayah, kamu cinta ibu, dan seterusnya. Maka kira-kira jika seandainya anak kita yang kesehariannya tidak pernah patuh kepada kita, kita perintahkan untuk pergi ke sawah hitam, kita perintahkan untuk mengambil ini dan itu, dia tidak mau. Semua yang kita perintahkan dia tidak mau. Pas truk uro Father Day, buat kuih katanya, I love you father, ku dah kira-kira apa I love you, setiap hari ku perintahkan dirimu, kau tidak pernah apa? Patuh. I love you, ya titip urau ku you, hapu hangkatim. Maka bukti cinta sejati itu, itulah yang dikatakan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ya, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan cinta kepada kalian, kata Allah. Maka bukti cinta sejatilah dengan patuh kepada orang-orang yang kita cintai. Sehingga dikatakan al-muhibbu li mahbubihi muta'. Setiap orang yang mengaku cinta kepada sesuatu, pasti dia akan patuh. Seorang istri yang dia cinta kepada suaminya, misalkan istrinya tidak suka sang suami memakai baju merah, maka suami betul-betul galak ke istri sampai meninggal hangga pakai baju merah. Kenapa? Karena istrinya tidak suka. Begitu pula dengan sang suami yang mengaku cinta kepada istri, istrinya tidak suka misalkan suaminya merokok, maka di ke istri bagaimanapun tetap gepula rokok meskipun payah pula ngejarau. Kenapa? Tidak mau sang istri marah. Maka itulah bukti cinta sejati, bukan hanya dengan mewujudkan pada satu hari tertentu, tetapi dengan mematuhi apa yang diperintahkan oleh zat yang kita cintai. Maka itu bukti cinta sejati. Terlebih kita perhatikan, ya, mereka mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dalam praktek terjadi ikhtilat, ya, laki-laki perempuan. Bahkan ketika azan zuhur pun, ya, banyak masjid yang tadinya penuh dengan manusia kosong kembali, wa iyadzubillah. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, poin berikutnya yang perlu juga kita perhatikan pada perayaan-perayaan yang seperti ini, tentunya ada yang dibaca yang namanya barzanji ataupun wirid ataupun ya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita perhatikan, salawat yang dibaca itu sangat jarang kita mendengar mereka mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi tentunya salawat-salawat yang mereka membuat ataupun yang ditulis oleh, ya, di kitab-kitab para ulama yang mereka katakan sebagai ulama. Maka ketika kita perhatikan beberapa wirid-wirid tersebut, maknanya itu sangat jauh daripada kebenaran. Misalkan mereka mengadakan Allahumma salli ala Muhammadin bihi yahsul lana kullul muna. Mereka mengadakan Muhammadin bihi yahsul lana kullul muna. Sering kita mendengar ini diulang-ulang. Apa artinya? Mereka mengatakan, ya Allah, berselawatlah ataupun berikanlah kesejahteraan kepada Muhammad yang dengannya kami mendapat semua yang kami inginkan. Berarti berwasilah menggunakan nama Nabi, ya Allah, dengan nama Nabimu ini sampaikanlah semua hajat kami. Wasilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama mengatakan bahwasanya berwasilah dengan sesuatu yang sudah meninggal, Rasulullah sekalipun, ialah bagian daripada kesyirikan. Bahkan di antara wirid kita mendengar innahu kullul maram, Rasulullah itu ialah semua tujuan. Semua tujuan dalam hidup kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini bentuk berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Muhammad At-Tamimi menuliskan dalam kitab Tauhid beliau satu bab, beliau mengatakan min asbabi kufri bani Adam wa tarkihim dinahum al-ghulu fi salihin. Ya. Penyebab yang paling banyak manusia itu sesat dan kufur dan mereka meninggalkan agama ialah ketika mereka itu ghulu, berlebih-lebihan pada orang soleh. Jadi hulu ini diartikan sebagai baik itu pemujian yang berlebihan atau kebencian yang berlebihan. Sehingga Allah mengatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, yaitu orang Nasrani dan Yahudi, janganlah kalian berlebihan dalam beragama kalian.
dalam gulu. Sehingga dikatakan orang Nasrani mereka gulu dalam memuji Nabi Isa, sehingga mereka mengatakan huwa ibnullah thalithu thalathah. Ia ialah anaknya Allah, tiga di antara yang satu, yaitu Trinitas. Sedangkan orang Yahudi juga berlebihan. Mereka juga gulu ya dalam menghina Nabi Isa, sehingga mereka mengatakan innahu waladu zina. Isa hanyalah anak zina. Maryam ibunya adalah seorang penzina. Maka kedua-duanya itu termasuk golongan yang sesat. Maka pada hari ini kita bukan tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika tidak bersalawat ataupun membaca wirid-wirid seperti mereka, jangan sampai pula lisan-lisan kita tidak pernah mengucapkan kalimat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya salawat kepada Nabi keutamanya luar biasa. Bahkan satu amalan yang Allah sendiri melakukannya, yang Allah merintahkan kita ialah salawat kepada Nabi. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah saja bersalawat kepada Nabi. Sehingga juga beliau mengatakan barang siapa yang paling banyak bersalawat kepada aku, maka dialah yang paling dekat denganku tempatnya di surga. Maka ketika kita tidak berselawat dengan cara-cara yang mungkin tidak tahu kita dasarnya dari apa, maka jangan sampai pula lidah kita tidak pernah kenal yang namanya selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perhatikan, Syekh juga menyebutkan dalam kitab tadi, di antara bentuk gulu dan membuat orang-orang sesat ialah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menceritakan di Madinah ada orang-orang yang mereka itu menganggap bahwasanya Rasulullah lah makhluk yang paling mulia. Memang makhluk yang paling mulia, la syak, tidak ada keraguan dalamnya. Tetapi saking mereka berlebih-lebihan, mereka menjadikan ketika salat di Masjid Nabawi menghadap ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan al-hujrah afdal minal Ka'bah. Kamar Nabi jauh lebih mulia ketimbang Ka'bah, karena di dalamnya pernah tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal a'zamu minal arsy wal jannah. Bahkan lebih mulia ketimbang arasy-Nya Allah dan surganya Allah azza wa jalla. Mereka mengatakan demikian. Sehingga terjadi penyembahan kepada Nabi. Sehingga hal-hal seperti ini perlu kita luruskan. Bahkan mungkin orang-orang sebelum kita juga memiliki hal yang sama, fitnah yang sama menimpa mereka, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menafsirkan ayat dalam surat Nuh. Allah berfirman, "Wala tawaqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Kaum Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, wahai kaum kami, janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan pula kalian meninggalkan Wadda, tidak pula Suwa', tidak pula Yaghuth, tidak pula Ya'uq, dan tidak pula Nasra. Ibnu Abbas mengatakan, hadhihi asma'us salihin min qaumi Nuh. Mereka semua ialah nama orang-orang soleh, urang-urang malim masa Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku auha syaitanu alaihim aninsibu alaihim fi majalisihim. Maka dikatakan ketika orang soleh ini meninggal semuanya, teruk setan, datang setan membisikkan kepada telinga pembesar-pembesarnya ketika itu, hendaknya kita membuat tanda di mana tempat orang-orang soleh tersebut sering singgah atau sering beribadah. Pada tempat nyon nanji Wadda, artinya dulu yang namanya Imam Wadda ini sering solat di sini, beribadah di sini. Di sana ada Suwa', ada Yaghuth dan seterusnya. Tujuannya sangat mulia, supaya ketika melihat bekas ataupun tempat-tempat yang dijadikan sebagai monumen tadi, orang-orang teringat bagaimana solehnya orang-orang soleh tadi. Ingat kiban sedekah koknya, teringat kiban solat koknya, puasa koknya, sehingga makin semangat dalam beribadah. Namun kata Ibnu Abbas, ketika generasi ini meninggal, orang yang pengikutnya meninggal mandub, datanglah generasi berikutnya, maka setan pun menyesatkan mereka, mengatakan bapak-bapak kalian dulunya menyembah hal ini, sehingga terjadi kesesatan. Mereka menyembah yang namanya Wadda, Suwa'a, wa Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasra. Kita perhatikan sekarang mungkin di Banda Aceh, mungkin ulama-ulama kita dulu mungkin saja
Mereka menjadikan kuburan Syah Kuala sebagai monumen saja. Dalam artian nyokeh kuburan ulama Aceh. Orang hebat di Aceh. Ya. Namun ketika itu tidak diajarkan, ambil seolah itu jadi tempat yang memiliki keberkahan luar biasa. Kita perhatikan kuburan di Batai Gelungku, kuburan Tengku Lapan. Mungkin orang-orang dulu hanya menganggap itulah kuburannya para syuhada, orang-orang yang mati syahid mungkin saja. Namun ketika itu tidak diajarkan, sehingga orang-orang berlebihan dan memujinya, akhirnya kita perhatikan apa? Hampir setiap supir mobil-mobil penumpang yang lewat, mereka itu memberikan uang, bersedekah di sana. Bahkan jika terlewat, mereka akan kembali khusus untuk memberikan uang. Padahal kebanyakan dari mereka kita perhatikan bukan termasuk orang-orang yang salat. Ismayang ana. Berarti mereka tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada kuburan itu. Wa'iyadzubillah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mungkin jika seandainya kita termasuk golongan A, yang tidak merayakan ataupun tidak ikut bereforia di hari ini, maka bukan berarti kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena kita saking cinta kepada beliau, maka kita itu tidak mau mengerjakan sesuatu yang bahkan mungkin saja ketika beliau ada, beliau tidak ridha. Kita perhatikan di saat datang penceramah, misalkan di malam-malam penceramah ada dakwahnya, maka ada satu wirid yang mereka sebutkan, misalkan marhaban ya jaddal Husaini, marhaban ya jaddal Husaini dan seterusnya. Itu artinya selamat datang wahai kakek Hasan dan Husain. Karena dalam pemahaman mereka, ketika datang sang ustaz ataupun ketika maulid itu dilaksanakan, ruhnya Rasulullah hadir bersama mereka, sehingga mereka mengatakan marhaban ya jaddal Husaini, selamat datang wahai kakek Hasan Husain. Maka ini salah satu bentuk berlebih-lebihan dalam mencintai. Maka segala sesuatu yang berlebihan hukumnya tidak boleh. Jangankan dalam hal-hal yang tidak kita tahu dalilnya apa, perintahnya apa, bahkan dalam hal-hal yang telah jelas kebaikannya, ketika kita berlebihan tetap tidak boleh. Datang 3 orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka bertiga menanyakan, wahai Aisyah, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah pun menceritakan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, fa ana fa usalli wa la anam. Adapun diriku, kata si fulan itu, aku akan salat malam dan aku tidak akan pernah tidur. Salat semenjak awal malam sampai subuh akan salat, tidak mau tidur. Ingin berlebihan dalam ibadah. Salat hukumnya baik, ibadah yang luar biasa, bahkan ibadah semuanya ibadah Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Ibadah salat Allah perintahkan langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau naik ke langit untuk Isra dan Mi'raj, di antaranya mengambil perintah wajibnya salat. Kemudian orang yang kedua mengatakan, fa amma ana fa asumu wa la uftir. Adapun diriku, aku akan berpuasa setiap hari dan tidak ada hari yang aku makan. Artinya dia akan berpuasa setiap hari, tidak ada hari yang dia makan di siangnya, meskipun di malamnya dia makan. Puasa wisol, sepanjang tahun dia berpuasa. Adapun yang terakhir mengatakan, fa amma ana la fala atazawwajun nisa. Adapun diriku, aku tidak akan mau menikah dengan para wanita. Menganggap menikah itu mengurangi yang namanya ibadah. Sehingga ketika Rasulullah mendengar perkataan mereka, beliau mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang paling takut kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, ana usolli wa anam. Aku salat dan aku tidur. Wa asumu wa uftir. Aku berpuasa di beberapa hari dan beberapa hari aku tidak berpuasa. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku juga menikah dengan para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci, tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jika seandainya kita mengatakan nilai sempurna ialah 100, maka ada nilai-nilai di bawahnya 90, 80 sampai nilai 0, maka kita katakan tentunya semua kita yakin nilai Rasulullah adalah nilai 100. Dengan amalan-amalan yang beliau laksanakan, nilai beliau 100. Dan kita mustahil, jemaah dimuliakan Allah,
membuat amalan-amalan yang beliau bahkan tidak pernah mengerjakannya dengan niat kita mendapatkan kebaikan. Karena kita tidak mungkin mampu melewati nilai 100. Rasulullah nilai 100 dengan amalan yang kita tahu semuanya. Tidak mungkin kita beramal dengan amalan yang tidak diajarkan dengan niat mendapatkan nilai. Berarti seandainya kita mengharapkan kita akan mendapatkan nilai, maka kita akan melewati nilainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat mustahil Abu Bakar melihat kita di hari kiamat nanti mengatakan, Masya Allah di akhir zaman ya Rasulullah, mereka amalannya, pahalanya jauh lebih besar daripada kita. Mustahil. Maka jemaah dimuliakan Allah, hendaknya kita memperhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah nilai yang paling tinggi. Kita ikuti apa yang mereka kerjakan, apa yang Rasulullah ajarkan, maka kita telah mencapai nilai yang terbaik. Karena tidak mungkin kita mampu mengalahkan mereka. Kemudian yang terakhir perihal ini, bahwasanya kita perhatikan cintanya para sahabat. Kita mengaku cinta pada hari ini pada Rasulullah dan semuanya kita adalah orang yang mencintainya. Semoga Allah menulis kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah. Maka para sahabat ridwanullahu taala anhum, mereka mencintai Rasulullah yang bahkan mereka mampu memberikan nyawa mereka, harta mereka seluruhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak-anak mereka korbankan. Di antara perkataan yang sangat sering kita dengar dalam hadis-hadis mereka mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, dengan ibuku, dengan ayahku engkau wahai Rasulullah. Artinya jika seandainya Rasulullah dalam bahaya, dengan balasan, ya dengan timbal balik ibunya mati ataupun ayahnya mati, maka ia mengatakan, Rasulullah silakan ibuku yang mati dan ayahku yang mati, yang penting engkau selamat. Begitu cinta mereka kepada Rasulullah. Namun tidak ada di antara mereka yang kita mendapati mereka melakukan hal-hal yang pada hari ini kita melakukannya. Secinta apa kita kepada Rasulullah, bahkan mungkin ketika beliau diejek, dihina pada masa sekarang, satu suara laknat pun tidak mampu kita keluarkan di lisan kita. Maka kita tidak mungkin dapat mengalahkan cinta mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, para jamaah dapat mengambil kesimpulan sendiri, ya, bagaimana tentang apakah kita harus ikut yang A atau yang B. Silakan mengambil kesimpulan sendiri. Ya, dalam hal ini jika ada pertanyaan, dan ana harapkan ada pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang sependapat, maka kami persilakan dengan segala hormat. Nah, pertanyaan? Merayakan Maulid dengan ceramah-ceramah tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah termasuk merayakan yang sama dengan yang seperti yang kita perhatikan sekarang? Masih hukumnya bagaimana? Ya. Wallahu taala alam bissawab. Kita perhatikan dalam Islam ini ada yang namanya Id. Id itu dikatakan kullu syai'in yatakarrar fa huwa Id. Segala sesuatu yang dia itu berulang-ulang dan dianggap sebagai momen, maka itu disebut sebagai Id. Makanya ada namanya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri pasti 1 Syawal. Idul Adha pasti 10 Dzulhijjah. Maka Id ini Rasulullah ketika datang ke Madinah, orang Madinah itu memiliki beberapa Id. Maka beliau mengatakan, pada hari ini Allah telah berganti Id kalian, hari-hari kalian dengan 2 Id yang paling baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kaum muslimin cuma punya 2 Id. Seseorang yang dia itu misalkan, kita katakan mungkin sebagian kita sudah paham tentang hukum ziarah kubur pas hari raya. Asairul raya pun hanya tahu tetap ayah jauh kubur. Maka sebagian mungkin kita sudah mendengar hukumnya itu sebagai hal yang tidak diperbolehkan, hukum haram. Kenapa? Karena termasuk dalam bagian Id ini.
menjadikan seolah-olah itu sebagai sesuatu yang dia itu terus berulang-ulang seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan wala taj'alu buyutakum qubura wala taj'alu qabri 'ida. Ya, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id yang kalian kunjungi pada waktu-waktu tertentu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kita menjadikan pengajian, kita mengatakan kita tidak merayakan, tetapi ketika saat momentum itu kita jadikan ada acara khusus kita buat pengajian, maka ini termasuk daripada id ini. Meskipun ya dengan cara yang berbeda, sama-sama juga merayakan. Karena merayakan bukan cuma hanya dengan makan-makan ataupun dengan membuat ya selawatan ataupun wirid-wirid, tetapi juga mengkhususkan ada pengajian di hari itu juga yang namanya id. Karena pada hari tersebut orang menganggap ini adalah hari yang baik mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah disediakan berjauh-jauh hari. Adapun pengajian kita yang mungkin kita buat setiap hari Rabu, kita tidak menganggap ada kebaikan di dalamnya. Jika seandainya kita pindah pun, maka kita katakan itu tidak mengapa. Namun kita jadikan jadwal tertentu supaya orang dapat mengingat dengan jelas kapan hadir ke masjid. Maka tidak termasuk dalam bagian id ini. Tapi id ini dianggap sebagai momen yang dia itu ada keistimewaan, sehingga orang menjadikan suatu ibadah apapun itu di dalam momen tersebut, maka ini termasuk bagian dari id. Jika ada dalil yang menjelaskan maka diperbolehkan, jika tidak maka kembali ke hukum asal, kullu ibadatin haramun illa ma jaa alaihi dalil. Ya. Setiap ibadah pada hukumnya ialah haram sampai ada dalil yang menjelaskan tentang apakah dia itu wajib, sunnah ataupun sunnah. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Nah, lain ada yang ditanyakan kembali? Ya. Baik. Mungkin waktu sudah selesai dan mungkin kita lanjutkan kembali di kitab ini. Intinya kita tidak mau saling menghujat, ya, saling membenci dalam hal ini. Namun ketika ada orang-orang yang mereka itu menjustifikasi satu pihak, mengatakan orang-orang yang tidak mengerjakan ialah orang yang tidak mencintai Nabi, dengan bahkan dengan ocehan-ocehan ataupun omongan-omongan yang tidak baik, bahkan mereka membela diri mereka dengan ya dalil-dalil yang bahkan dalil itu palsu, maka kita pada hari ini tidak bisa diam. Ya, namun mungkin ada orang-orang yang bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan beliau termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan maulid. Namun beliau mengatakan meskipun aku menganggap maulid itu salah, ya, namun aku berharap supaya mereka itu yang mengerjakan maulid, yang merayakan maulid, aku berharap mereka itu dapat pahala karena mereka mengerjakannya karena mereka beralasan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berharap meskipun beliau sendiri mereka itu salah. Ya, maka mungkin beginilah sikap kita. Seandainya kita mampu mengajarkan kepada orang-orang terdekat kita tentang ilmunya, sehingga yang terjadilah pemahaman, bukan malah kesalahpahaman, artinya kebencian yang tidak ada jalan keluarnya, maka itu dipersilahkan. Kemudian berkaitan dengan makanan yang diberikan, ya, sebagian ulama kita, misalkan Syekh Shalih Fauzan mengatakan langsung makanan yang dibuat itu tidak boleh dimakan, haram hukumnya. Ya, namun kita perhatikan kembali, makanan tersebut ialah makanan yang disembelih oleh orang muslim. Ya, mereka mengucapkan syahadat. Ya, maka kita lihat momennya bagaimana. Jika seandainya mungkin orang terdekat kita, saudara, keluarga besar yang mereka memang memberikan makanan, tidak ada niat untuk menghina kita, memang diberikan sangat ikhlas sekali. Di orang tua, mertua kita misalkan, dan bahkan jika kita menolaknya mungkin mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaat, maka lebih baik Allah Ta'ala alam mungkin kita menerima. Namun jika seandainya makanan tersebut datang dari orang-orang yang memang ingin menguji kita, maka sebaiknya kita menolak. Karena nasib pro urung-urung yang geken gak coba, gak tes juk makanan. Ketika kita terima, mereka mengatakan awaknya fikri roy pegak mulut han dan juk rumah on dili. Itu kan bahasa yang tidak mengenakkan. Maka kita perhatikan ya mudarat dan manfaatnya ketika kita berhadapan dengan hal seperti ini, dan setiap kita lebih tahu. Ya. Namun hukum asalnya ya makanan itu hukumnya halal, karena makanan ya
diambil oleh kaum muslimin, disembelih dan dimasak oleh kaum muslimin. Namun Syekh Shalih Fauzan mengatakan haram menerimanya karena mungkin di antara dalil beliau ialah saddud dhara'i, yaitu menutup kemungkaran sehingga tidak timbul ya omongan-omongan buruk di belakangnya nanti, sehingga beliau menutupnya dengan mengatakan tidak boleh ambil. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, kiranya jika ada yang benar dapat diambil manfaat darinya, baik bagi ana yang menyampaikan maupun bagi kita yang mendengarkan. Yang benarnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari syaitan dan kekurangan ilmu ana. Kepada Allah kami beristighfar, dan kepada jemaah sekalian kami memohon maaf dengan ribuan maaf. Mungkin ini perjumpaan terakhir kita di majlis ini, karena insya-Allah tidak lama lagi, mohon doa di jemaah sekalian, kami akan kembali melanjutkan pendidikan ke Saudi insya-Allah. Ya, dengan izin Allah. Maka ini perjumpaan terakhir. Maka selama ini jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang sopan, kurang baik, kami mohon maaf. Mohon doanya jemaah sekalian, semoga Allah mudahkan perjalanan dalam menuntut ilmu, diberikan taufik dan sadad darinya, sehingga kita pulang kembali dapat kembali duduk bersama jemaah seperti yang sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.